Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo. Dan gue Faris. Kita baru aja kelar nonton Fly Me to the Moon. Betul. Gila, film dari Sony yang bercerita tentang konspirasi pendaratan di bulan. Menjadi sebuah film komedi dan menarik, bakal mecah dua sudut pandang gitu ya. Tapi sebenarnya lumayan beda sih ya. Iya. Konspirasinya sih. Ini teori baru justru. Iya, teori baru ya? Iya kan, ya nggak baru sih. Pasti ada teori kayak gini. Cuma biasanya kan kalau konspirasi kita ngomonginnya antara mereka mendarat beneran atau enggak. Iya, betul. Kalau di film ini sebenarnya mereka mendarat beneran. Oh Cuma iya. konspirasinya ya Dia punya Amerika, backup plan. Iya, backup takutnya karena gagal. Jadi iya, dia tapi masuk akal. nyarin Iya. nyarin versi palsunya. Tapi menurut gue nih salah satu masuk akal juga sih kalau seandainya ini benar Terjadi kan? Iya. Jadi dia emang ya kan kita lihat dari Apollo 1 ya, percobaannya dia dan lain sebagainya sampai akhirnya menuju ke Apollo 11. Apalagi perang dinginnya di sini dikasih taunya cukup kental ya. Iya. Lumayan kayak gila lu sama Uni Soviet tuh wah gini-gini banget nih. Gitu. Jadi salah satu proyek ambisius yang dimana sama-sama punya ego di kedua negara untuk nerbangin orang ke bulan gitu. Jadi kayak wajar aja sih kalau dia punya backup plan seperti itu gitu. Ya, sebenarnya kan masalahnya bukan cuma itu doang kan. Kayak semenjak kegagalan Apollo 1, itu masyarakat jadi nggak percaya lagi sama NASA. Apakah memang keputusan yang tepat gitu, duitnya dihambur-hamburin buat mendarat ke bulan gitu. Jadi NASA. orang itulah NASA juga kayak mulai kehabisan dana ya kan. Betul. Nah, makanya di film ini dijelasin lah. Meskipun ini fiksi sih ya kayaknya. Kayaknya fiksi feeling gue sih. 100% kan dari karakter Scarlett Johansson dan gitu-gitu. Tapi menarik sih, seru kisahnya. Jadi Scarlett Johansson-nya digambarkan sebagai sebenarnya penipu ya bisa dibilang. Iya, ini PR dia. Karena dia jago marketing, jago PR, terus akhirnya di hire NASA untuk bikin pendaratan di bulan menjadi populer lagi dan duitnya bisa masuk lagi. Dijual, pendaratan di bulan dijual sama dia. Makanya jadi ada jam tangan. Sebenarnya itu menjadi komedi-komedi yang lucu sih menurut gue di situ. Iya, seru sih. Partnya, dan gue juga udah lama banget nggak nonton Scarlett Johansson. Jujur ya gue udah lama banget nggak nonton dia main film drama. Channing Tatum apalagi gue lebih lama lagi gue nggak nonton dia kayaknya. Dan akhirnya di sini dia masuk berdua, Channing Tatum sama Scarlett Johansson, menjadi sebuah apa ya? Suatu hal yang fresh aja sih menurut gue. Awalnya ya di film komedinya juga gue suka sebenarnya, walaupun di awal gue sempat ketiduran dikit sih sebenarnya. Karena mungkin capek kali faktornya ya. Jadi gue lupa perkenalan antara kenapa si Scarlett Johansson tiba-tiba ada nih. Oh. Itu gue tuh. Pokoknya gue tahu dia lagi negotiation sama orang, someone gitu yang masih pakai baju pink gitu. Abis itu pas ketemu Channing Tatum jadi kan udah di NASA. Intinya cuma di hire sama pemerintah aja sih buat balikin NASA biar jadi populer lagi gitu. Tapi menarik ya caranya dia ya. Maksud gue lumayan unik gitu. Ya keren sih. Kayak ini sebenarnya kan mungkin kita tahu ini fiksi gitu ya. Iya. Cuma gue yakin pasti ada terjadinya gitu. Kayak ada tuh pasti tim marketingnya NASA yang kayak gini nih. Iya. Yang kayak biar mereka dapat duit lagi memang kan butuh banget ya. Pasti ada meskipun nggak 100% atau nggak curang gitu caranya ya. Cuma gue yakin pasti di real life ada bro. Tim-tim marketingnya gitu-gitu. Cuma gue suka banget sih di sini kan kita sama-sama tahu lah konspirasinya pendataan bulan seperti apa gitu ya. Bener-bener kayak dibuat studio megah, di set segimanapun rupa. Jadi gue bener kata lu sini jadi suatu teori baru yang gue mikir kayaknya possible deh. Maksudnya mereka punya backup plan seperti itu, dan di sini dijelasin cara penyiaran ulangnya. Dia benar menerbangkan orang ke bulan sebenarnya. Ya sebenarnya misinya asli. Cuma backup plan ini gue jadi takut aja tuh. Anjir, bener juga guys, hebat juga ya. Iya. Kayaknya mungkin ada sih memang teori kayak gini di Amerika, maksudnya sudah berterbangan ya. Nah, ini direalisasikan jadi film aja sih. Gue berharap sebenarnya ada konspirasi kayak bendera. Itu kan biasa diiniin ya. Iya, gitu, jadi jokes lah, tapi sutradaranya udah cukup kocak banget sih, yang kayak kenapa kalau gitu gue ininya Kubrick aja gitu. Stanley Kubrick. Iya, itu konspirasi juga kan. Iya. Directornya Stanley Kubrick, konspirasinya gitu. Iya, karena kan dia kalau nggak salah dia buat Space Odyssey ya di. Iya, Odyssey dulu. Baru mendarat di bulan. Oh iya, make sense bro. Iya bener sih, gue setuju Faris, kayaknya ada beberapa harusnya yang real life-nya ada gitu. Tapi kalau ngomongin tentang film ini gitu ya, menurut gue salah satu concerningnya di gue adalah durasi. Durasinya cukup terlalu lama sih menurut gue. Untuk sebuah film komedi dengan cerita yang menurut gue cukup konspirasi sih ya. Dia ngambil konspirasi tapi lumayan light gitu ya. Kayak menurut gue cukup terlalu lama sih, 2 jam 11 menit sih.
Gue ada sedikit ngerasanya gitu. Iya, tapi gue jujur enjoy aja sih, karena lumayan enak sih untuk diikuti ceritanya. Maksudnya karakternya sih kalau gue yang bikin gue nggak bosan karakternya. Karakter Scarlett Johansson sama Channing Tatum menurut gue menarik sih. Iya, gue suka. Channing Tatum backgroundnya dia menjadi launch director di Apollo 1, jadi dia punya rasa bersalah gitu. Terus Scarlett Johansson juga awalnya penipu gitu, tapi karena ketemu Channing Tatum jadi perlahan berubah. Itu seru sih. Gue suka. Iya, gue setuju kalau karakter mereka berdua solid lah. Si Channing Tatum juga merasa pilot terbaik yang nggak pernah menginjakan kakinya di bulan. Itu juga satu ironis. Iya, ironis banget menurut gue gitu. Terus si Scarlett Johansson gimana dia harus mempertahankan reputasinya lah, mencoba untuk membangun reputasinya NASA dan lain sebagainya, itu juga luar biasa gitu. Cuma entah kenapa menurut gue kadang fokusnya suka hilang aja sih. Karena ada yang di kepala gue berharap eksplorasi, karena kan eksplorasi masuk ke studio untuk setupnya itu lumayan lama loh, panjang loh. Iya, panjang banget. Dan mungkin di situ sih menurut gue kayak ada beberapa hal yang harusnya bisa dipangkas sih gitu. Kalau gue kan jujur pas nonton taunya memang itu film komedi konspirasi tentang daratan bulan kan. Jadi gue memang rada kelamaan sih nunggu untuk mencapai di situnya kan pembikinan set itu. Iya. Itu mungkin untuk kalian yang belum nonton, disclaimer-nya di situ tuh. Iya. Rada lama tuh. Lebih lama kan dia ngebangun karakternya dulu, konfliknya pelan-pelan gitu. Apalagi dia ngejual barang-barangnya dulu kan, barang yang itu. Bener-bener dari awal banget Scarlett Johansson masuk ya. Betul. Dan di sini mungkin dari gua terakhir ya, kalau yang salah satu yang gue suka adalah gimana momen menegangkannya itu tetap ada. Maksud gue gila ya memang ya. Kayak berhubungan dengan satu sejarah manusia, umat manusia salah satu yang terbesar gitu ya. Menegangan tapi lucu. Wah gila, iya sih. Itu gue suka sih. Masih ada ya? Masih ada penempatan jokesnya juga ya? Iya anjir. Maksudnya tegangnya tuh gara-gara sesuatu yang lucu, gara-gara running joke si kucingnya itu. Iya, itu menurutku itu salah satu yang smart loh. Pinter ya, dari awal. Iya, dia tuh udah ada di awal tapi menjadi sebuah core di akhirnya tuh menjadi satu yang menarik menurut gue. Iya, jadi running jokes itu lucu banget. Itu kocak sih, di situ gue ngakak banget sih anjir. Terus Channing Tatum di momen seriusnya di set di NASA-nya juga masih ada jokesnya juga. Aduh, itu kocak banget dah. Lucu-lucu karakternya sih. Iya, maksud gue dia nggak lepas dari karakter pemarah wibawa dan tegasnya, tapi tetap bisa memberikan jokes gitu loh. Iya. Karakter supportnya pun juga lucu tuh yang iya. Aduh kocak banget lagi. Iya, terus ada bawahannya juga yang ngerokok tuh kocak banget. Tapi menurut gua mungkin kalau misalnya orang Amerika lebih kenal lagi kali ya. Maksud gua yakin ada salah satu komedi yang menyindir di mana yang kayak ya lu masih pada muda-muda gitu loh. Di NASA tuh masih pada muda-muda. Apakah saat itu memang diinin sama orang yang muda-muda gitu loh. Dan semuanya itu di set sama PR, gimana cara ngomong dan lain sebagainya gitu. Kayaknya itu salah satu komedi satir yang dimasukin di situ sih. Ya, tapi gue lumayan suka sih dengan approach-nya dia. Mungkin minor spoiler ya. Ujung-ujungnya mereka kayak sedikit secara subtle menyatakan kalau semua itu real kan. Karena kan kayak dikasihin kan, ngasih ceritanya Scarlett Johansson yang lainnya. Kita kira one small step for mankind itu dari PR gitu, tapi ternyata itu dari Neil Armstrong yang asli gitu. Di filmnya kayak digituin sih, seru juga. Keren sih. Gua cukup suka karena gue tahu konspirasinya, kita sama-sama nonton First Man juga gitu ya. Jadi kayak ada pendaratan ketika launch, wah gila roketnya lumayan merinding, itu masuk hebat loh CG-nya juga ya. Iya, selalu merindingnya kalau ngeliat roket terbang gitu dong. Merinding kayak suaranya menggetarkan bro. Mungkin buat kalian yang pengen ketawa gitu ya, kayak film sekarang yang lagi komedi di bioskop apa ya? Aduh, nggak tahu. Belum lagi ya? Oh Deadpool doang. Iya, ini romcom sih jatuhnya. Iya romcom. Menarik lah menurut gue, ini salah satu yang menurut gue worth it to watch. Romance-nya juga dapat ya. Romance-nya dapat. Di ending gitu nggak cringe. Nggak cringe gitu dan lain sebagainya. Konspirasi juga di kadang-kadang di terakhirnya juga ya. Terakhirnya juga kan ada tuh yang si Woody Harrelson-nya bilang orang di gurun aja ada kok suatu markas yang ngambil pesawat luar angkasa dari bawah laut katanya gitu ya, Area 51 kan gitu. Anjir, dan bilang ada alien atau enggak. Juga kocak sih. Scoring deh berapa deh lu? Gue kayaknya lumayan enjoy sih. 7,5. Sama sih gue, 7 sampai 7,5 juga sih gue. Cuma kayak kalau dari gue kesimpulannya filmnya kayaknya enjoy banget nontonnya. Cuma kayak cukup sekali sih.
Iya. Maksudnya itu udah cukup banget gue nonton sekali, Iya. nggak perlu diulang. Iya. Much better dibanding Don't Look Up menurut gue. Walaupun Don't Look Up dengan bertabur bintang ya, menurut gue ini much better banget. Lebih enjoy lu nontonnya, sama-sama durasi yang panjang, tapi gue lebih suka nonton ini sih. Fly Me to the Moon di bioskop. Langsung aja tonton. Buat kalian yang udah nonton, langsung tulis review di kolom komentar. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.